Berhenti. Assalamualaikum Bulis, gimana? Sudah? Ya, sudah terakhir. Oke, bisa dimulai ya? Bisa nggak gerak Mbak? Apa Bu Novi? Bulis nggak kelihatan gambarnya ya? Iya, Kak. Loh, berhenti Bu di sini. Halo, halo. Iya. Suaranya masuk tapi ininya berhenti. Apa Bu Novi? Oh iya, ya, sebentar. Coba sinyalnya dulu Bulis. Nah, sudah. Sudah ya? On. Ya. Silakan tulis dulu ya. Sebagai coach, saya sebagai kuncinya ya. Oh ya. Sambil headset. Yeah. Oke. Ya, Bu Novi sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Suara saya sudah terdengar, Bu Sri? Halo? Ya, sudah Bu Novi. Ya, sudah terdengar Bu Novi. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Oke. Oke, kita mulai ya. Monggo, Bulis. Oke. Sebentar, Bulis. Suaranya coba dikeraskan sedikit, Bulis. Saya tidak dengar ya. Ini sudah polnya sudah full. Mungkin itu aku netnya Bu Novi itu lepas. Saya lepas dulu.
Halo? Ya. Halo? Ya, Bu Novi, Oh dengar ya, suara saya? dengar. Suara saya dengar nggak, Bu Lis? Iya. Oke, Iya, jelas Bu oke, Novi. oke, siap. Oke, Oke, bisa dimulai, oke. ulangi lagi ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Novi, halo. Oke. Halo, Bu Sri. Ya, ini Bu Novi jadi kunci ya? Ya, jenengan tak jadi coachnya dulu. 15 menit ya, Bu Lis. Saya yang supervisi ya dulu ya. Oke. Ya, oke. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Bu, hari ini. Sangat penuh ya, Alhamdulillah. sibuk ini tadi di Senin. Oke. Ya, hari ini mungkin dari tadi Bu Novi itu ya, apa kegiatannya sangat padat sekali ya Bu Novi ya. Iya, Bu. Ya, Saya kalau Senin itu terlihat oke. ya, Halo? terlihat tuh ya kondisinya Bu Novi, ekspresi wajahnya Bu Novi kelihatannya sudah capek hari ini ya. Tapi bagaimanapun dengan kondisi seperti itu, kita harus sebisa mungkin profesional di suatu pekerjaan kayak kita ya Bu Novi ya, dengan kita ikut ini. Nah, oh, iya Bu Novi. Di sini tadi saya sebagai coach, Bu Novinya sebagai kunci, ya. Berarti coach itu saya mensupervisi Bu Novi terkait apa namanya pembelajarannya di Bu Novi itu sendiri. Kira-kira Bu Novi apa namanya di pembelajarannya Bu Novi mata pelajaran apa Bu Novi? Saya pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di Oke, kelas 10 dan kelas 12. kelas 10 dan kelas 12 ya. Kelas 12. 10 dan kelas Oke. melakukan proses screening, Novi memilih kelas berapa? Dulu atau kelas 12 Novi? Gimana, Bu Sri? Bu Novinya memilih kelas 10 atau kelas 12 Bu Novi? Di kelas 10, Bu. Oke, berarti di kelas 10 itu kita menerapkan ini ya, kurikulum merdeka ya Bu Novi ya. Oke, betul, Ibu. Ya, di kurikulum merdeka ini eh, di Iya. ya, ini kan Sinyalnya baru ya habis. di sekolah kita Bu Novi untuk kurikulum satuan pendidikan kita. Bu Novi, kalau boleh tahu, Bu Novi simak sinyalnya, ya. Kalau boleh tahu, Iya, Bu Bu. Novi di mapel pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 itu namanya kendala apa tidak, Bu Novi? Kalau untuk di kelas 10, saya karena ini kurikulum baru ya, Bu, ada sedikit kendala, terutama di saat pembelajaran. Di pembelajaran, ya. Pembelajarannya bagaimana Bu Novi untuk di kelas 10 itu? Apakah di setiap pembelajarannya Bu Novi ada kendala yang sekiranya di proses KBM berlangsung itu ada kendala atau bagaimana Bu Novi? Sebenarnya kalau untuk di setiap pembelajaran tidak, Bu. Tapi ini kemarin ada satu permasalahan saat pembelajaran di kelas 10 itu
waktu pembelajaran bahasa Indonesia kan di jam terakhir ya Bu, itu Iya. ada satu siswa yang tertidur di dalam kelas. Nah itu kan juga Oh, merupakan permasalahan atau kendala di dalam pembelajaran gitu. iya. Di kendala pembelajarannya Bu Novi di samping apa ada anak yang apa namanya mengantuk ya di kelas. Mungkin ada kendala lagi Bu Novi di pembelajarannya. Kalau secara teknis itu karena di jam terakhir kemarin waktu media pembelajaran yang saya gunakan itu LCD-nya tidak bisa connect Bu dengan apa ini dengan laptopnya. Akhirnya Oh saya iya. harus mengganti media pembelajaran agar pembelajaran bahasa Indonesia-nya tetap bisa berjalan dengan lancar. Oh iya. Iya. Di pembelajarannya Bu Novi di kelas 10 itu materi yang terkait dengan apa namanya materi yang disampaikan tentang apa Bu Novi di bahasa Indonesianya itu? Materi tentang teks puisi Bu, karena Apa? tujuan teks puisi. Oh puisi ya. Ya, Di situ tujuan pembelajarannya apa? anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi diksi dalam teks puisi. Oh teks puisi. Diksi itu pemilihan kata ya Bu Novi? Ya, pilihan Ya. kata dalam puisi Bu. Mengidentifikasi dari mengidentifikasi nanti anak-anak disuruh untuk mengidentifikasi terkait puisi yang diberikan oleh Bu Novi itu sendiri ya. Kira-kira metode yang digunakan Bu Novi itu apa untuk pendekatan dan metodenya? Saya karena ini mengidentifikasi Bu, jadi saya menggunakan metode BJBL. Ini ya menemukan diksinya di dalam teks. Jadi anak-anak saya minta untuk berdiskusi, saya bagi kelompok, kemudian saya berikan LKPD, kemudian saya kasih beberapa teks puisi dari sastrawan-sastrawan yang terkenal. Kemudian saya Ya. suruh anak-anak untuk mengidentifikasi bersama masing-masing kelompok. Oh Nah, begitu. Ya oke. ya. Jadi di situ nanti di kegiatan intinya Bu Novi akan melakukan diskusi kelompok antar siswa ya. Nanti anak-anak dibagi kemudian diberikan apa namanya LKPD untuk dibahas oleh kelompok tersebut kemudian nanti dipresentasikan. Seperti itu ya Bu Novi. Oke, betul. Jadi kan di dalam diksi teks puisi itu kan ada beberapa, Bu. Anak-anak bisa menemukan majas, pengimajinasian, kata konkret, bisa juga menemukan kata konotatif. Nah, Oh di situ ya. nanti anak-anak saya suruh untuk berkelompok mendiskusikan bersama kelompoknya. Oke. Dari apa namanya rencana yang dilakukan oleh Bu Novi tersebut, setelah itu dilakukan apa pembelajaran di kelas ya. Di situ menurut Bu Novi sendiri ada kendala yang tadi dikatakan bahwasannya ada beberapa anak yang apa namanya ketiduran ya tadi. Ada beberapa yang mengantuk, tapi ada satu siswa yang ketiduran, Bu. Sampai dia Oh, tertidur. Temannya mengantuk. berdiskusi, ya dia justru tidur. Akhirnya kendalanya di situ ya, ada anak yang mengantuk tadi akhirnya ketiduran ya. Dari Betul. situ apakah Bu Novi sudah melakukan kegiatan yang yang berhubungan dengan anak tersebut untuk dilakukan apa atau apa seperti itu Bu Novi? Apa yang Oke. dilakukan pada saat itu ketika apa namanya ada anak yang mengantuk di dalam kelas atau sudah tertidur di dalam kelas tersebut Bu Novi? Uh, kebetulan tadi kan yang lainnya suruh diskusi ya Bu. Jadi saya datangi anak tersebut. Awalnya saya bangunkan secara apa ya? Tidak saya kagetkan sih, cuma saya tepuk apa ini pundaknya, kemudian saya bangunkan Ya. pelan-pelan. Anaknya terkejut kan dia bangun. Kemudian saya ajak ngobrol dulu. Kenapa kok tertidur di dalam kelas? Kemudian si anak ini bilang kalau tadi malam itu sampai larut malam begadang, Bu, mengerjakan tugas Ya. dari pondok. Oh Nah, gitu. nggih.
Ya, ya. Berarti di situ ditemukan penyebabnya ya Bu Nafi, kenapa anak tersebut itu sampai dia mengantuk dan sampai ketiduran di dalam kelas. Padahal pada kegiatan Bu Novi tersebut adalah kegiatannya adalah diskusi seperti itu. Mungkin anak tersebut itu ya Bu Novi sangat-sangat tidak bisa menahan ngantuknya ya sampai dianya tertidur seperti itu ya. Uh, Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi terkait kegiatan yang mau dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kemudian dan ada kendala-kendala sedikit. Di situ kendala tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi alternatif-alternatif yang dilakukan Bu Novi ya pada saat itu. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Bu Novi tersebut kira-kira sudah apakah sudah maksimal seperti itu? Apakah sudah maksimal menepuk pundak ya, pundak atau lengan itu dan juga mengajak anaknya mengobrol itu bisa untuk membangkitkan semangat belajarnya kepada anak tersebut Bu Novi? Sebenarnya itu tadi hanya awal ya Bu, awalan saya untuk memberikan bukan shock terapi ya, kayak peringatan ke anaknya supaya dia bangun di jam saya. Tapi dia masih ngantuk kan Bu, masih ngantuk. Setelah saya tahu alasannya itu, saya suruh untuk pembelajaran itu tadi, saya suruh ke kamar mandi dulu untuk cuci muka. Oke, ya berarti ya setelah disuruh untuk ke belakang dan cuci Yes. muka bisa mengikuti lagi ya Bu Novi ya. Dia kan sudah fresh kan Bu, sudah saya tanya apakah sudah bisa mengikuti pembelajaran, katanya sudah bisa. Oke, untuk ini tadi saya catat nama anak yang tidur itu tadi, karena kan nanti pasti ada tindak lanjut di kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Oke, rencana aksi nyatanya ya yang tadi sudah ditindaklanjuti tadi ketika setelah anak-anak mempresentasikan tadi, anaknya juga sudah bisa, kemudian diadakan penilaian, kemudian direfleksi dari di dalam kelas tersebut, apakah anak-anak tersebut bisa memahami sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu Novi? Alhamdulillah kalau tadi semuanya sudah bisa mengikuti Bu, semuanya sudah bisa memberikan argumennya untuk diksi-diksi dalam puisi yang sudah saya berikan. Anak-anak bisa memahami, sudah bisa mengidentifikasi. Kalau hari ini tadi tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, karena kan masih sederhana ya Bu di awal untuk mengidentifikasi diksi. Sedangkan puisi juga materi yang anak-anak sudah pernah dipelajari baik di SD maupun di SMP di jenjang sebelumnya. Jadi menurut saya memang tadi materinya masih tergolong mudah, jadi anak-anak bisa memahami. Oke, baik. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Novi bahwasannya tadi perencanaan di tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi sudah tercapai. Tetapi di waktu pembelajarannya tadi ada kendala ya Bu. Ya. Yang dikatakan Bu Novi tadi yaitu tentang ada beberapa anak yang mengantuk tadi. Berarti kendalanya di situ, tujuan pembelajarannya sudah, metode yang digunakan sudah oke, pendekatannya sudah dilakukan oleh Bu Novi sendiri. Nah, kemudian ini berbagi pengalaman ya Bu Novi. Kalau saya ketika menjumpai anak yang mengantuk di dalam kelas atau sudah ketiduran, yang pertama kali yang saya lakukan adalah dengan cara metode pendekatan kepada anak Bu Novi. Sinyalnya Bu Slis. Ya, Ya, pendekatan. Nah, mungkin ini kita sharing ya Bu Novi terkait kendala-kendala seperti itu. Karena kadang kita itu sebagai guru itu kita sudah melaksanakan perencanaan dengan sebaik mungkin ya Bu Novi ya. Tapi dengan hanya cuma karena satu anak yang mengalami konflik dengan dirinya yaitu mengantuk, sehingga kadang perencanaan kita yang kita rencanakan tadi hilang sama sekali. Seperti itu ya Bu Novi ya. Dengan seperti itu kita melakukan pendekatan.
kita lakukan pendekatan kepada ini anak-anak. Ya, Kemudian setelah pendekatan kita lakukan kita panggil ketika setelah pembelajaran seperti itu. Ya, seperti itu Bu Novi. Kira-kira tadi yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, rencana aksi yang sudah dilakukan kapan Bu Novi untuk menindaklanjuti dari problem atau kendala yang dilakukan oleh beberapa anak tersebut? ya. Karena ini tadi saya di jam terakhir ya Bu, rencananya besok pagi di jam pertama. Nanti saya akan koordinasi via WA wali kelasnya dan koordinasi dengan menanyakan apakah anak ini juga sering ngantuk di jam pelajaran yang lain. Kemudian besok insya Allah di jam pertama saya akan menemui guru BK-nya, jenengan ya, saya menemui jenengan untuk Ya, koordinasi tentang permasalahan anak yang tidur di dalam kelas tersebut. Jadi ya. besok Ibu langsung saja, karena kan biasanya kalau langsung ditindaklanjuti kan kita bisa tahu, saya bisa menemukan solusinya untuk menangani anak tersebut. Oke. Tadi dikatakan besok. Besok itu berarti besok hari apa Bu Novi? Hari ini kan Besok hari Senin, berarti besok Selasa. Jam pertama ya, tanggal Bulis ya. Jam 7 kan jenengan tidak ada jam ya kayaknya kalau hari Selasa jam pertama. Nah, saya akan tanggal menemui berapa? Tanggal besok itu di tanggal 27. Iya betul ya. 28 Bu. ya. Oke, 28 November 2023. aksi nyatanya Bu Novi sudah dilakukan, kemudian bentuk ini kepada anaknya tidak lanjut dari itu, Bu Novi mau melakukan tindak lanjut kepada beberapa anak tersebut, yaitu besok hari Selasa tanggal 28 November 2023. Semoga nanti Bu Novi bisa bisa menyelesaikan problem dari apa yang menjadi kendala Bu Novi pada saat proses pembelajaran sekolah, dan pembelajaran kelas nanti semoga bisa lebih baik lagi dan lebih lebih asik lagi, anak-anak bisa nyaman, dan pada dasarnya kita lihat di prinsip KHD Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran berpihak pada siswa, anak merasa nyaman, merasa bahagia, merasa enjoy dengan yang dilakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Lis untuk sharingnya hari ini. Saya juga akhirnya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Oke, baik. Semangat untuk Semangat maju kita. bersama. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sekarang ganti saya yang jadi ini ya, coach-nya ya. Ya, kita mulai ya, Bu Lis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Selamat Siang siang Bu menjelang Novi. sore. Masih semangat, Bu Lis? Gimana kabarnya hari ini? Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana Harus semangat. kondisi Pak. kehamilannya gimana, kandungannya? Makin semangat atau gimana, Bu? Kehamilan saya sekarang sudah menginjak 35 minggu, Bu Novi. Minta doanya ya, semoga diberikan Amin. kesehatan, lancar di Amin. bayi sama ibunya ya, Bu Novi. Amin. Alhamdulillah, sehat terus ya, Mil. Oke. Bu, saya izin kita sharing dulu ya tentang ini. Kemarin sepertinya Busli kemarin atau tadi ya, Busli juga melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya bersama. Ya, hari ini. Oh, hari ini tadi, nggih.
Saya tadi lihat sekilas kok jenengan ini menerapkan tentang roda emosi sepertinya. Nggih, betul ya, Bu? Iya, betul sekali, Iya. Nggih, itu pripun, Bu? Bisa diceritakan Iya, Bu. pengalamannya tadi? Pengalaman, iya. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya tadi ketika saya melakukan proses layanan di dalam kelas. Saya tadi menerapkan itu Bu Novi, layanan yang awalnya ini membuat roda emosi terlebih dahulu di dalam anak-anak. Sebelum saya ke ini di kelas, saya sempat membaca bahwasanya roda emosi itu saya kiranya itu bisa saya lakukan di hanya cuma anak TK, anak SD seperti itu. Ternyata ini tadi saya terapkan di SMA Bu Novi, khususnya anak-anak tadi di kelas Di 10. kelas berapa? Oh, kelas 10 juga. Nggih. Jadi ternyata anak-anak antusias, banyak sekali emosi-emosi anak-anak itu, ternyata banyak sekali yang dirasakan oleh anak-anak. Ternyata tidak semua anak-anak itu membawa perasaan emosinya itu senang semua Bu Novi pada saat tadi. Iya. Ternyata ada yang itu bosan, tadi menyampaikan bosan, menyampaikan sedih, menyampaikan kecewa, menyampaikan malu dan sebagainya. Dari emosi tersebut tadi saya lakukan itu, saya panggil yang di tadi ada yang mengatakan bahwasanya saya sedih karena uang saya habis, Ustazah. Belum PJ soalnya nggih. Mungkin masih tanggal minggu tadi. Uh, sebagai guru BK berarti penerapan roda emosinya itu sudah terlampaui berarti nggih Bu Lis dalam pembelajaran jenengan. Tadi saya menyampaikan topik layanan saya adalah itu Bu, terkait bagaimana cara mengelola emosi pada diri seorang remaja seperti itu. Tujuan pembelajaran saya adalah untuk mengetahui jenis-jenis atau berbagai macam mengetahui jenis-jenis perasaan. Dan yang kedua adalah anak-anak bisa menerapkannya di kehidupan yang nyata sehari-harinya. Karena memang kompleksitas di pondok karena 24 jam di sekolah dan pondok sehingga memang kompleksitas untuk problem-problem moodnya anak-anak itu kadang anak-anak tidak bisa mengelola emosinya seperti itu ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Tadi tujuan saya adalah bagaimana cara mengelolanya tadi ya, bagaimana cara mengelola emosi tersebut untuk ini berdiskusi misalnya di, di rencana saya ada belum ini Mas ini ya Ya. mengelola buat masalah ya sifatnya masalah dan namanya ini loh penuh Kenapa? Ya. terus anak saya suruh untuk bagaimana cara menerapkannya dan mengekspresikannya. Keren ya Bu Sri ya. Terus kalau Adeng itu kan ini tadi di kelas 10 perempuan nggih, di Putri nggih. Itu menurut jenengan apakah anak-anak itu sudah sepenuhnya mengekspresikan perasaannya? Atau ada menurut jenengan itu ada kendala kah ketika anak-anak itu menyampaikan ekspresinya dan apakah materi jenengan ini sudah terlampaui seperti yang jenengan inginkan? Oh, iya.
di tujuan pembelajaran tadi kan mengetahui emosi dan juga menerapkannya. Tadi di pembelajaran saya tadi kendala saya adalah ada beberapa anak, kalau nggak salah 2 atau 3 anak tadi Bu Novi, yang tidak bisa mengekspresikan apa wajahnya untuk apa ya, untuk teks tersebut, dalam arti mungkin anaknya tipe-tipe anak yang sulit untuk di ini ya, sulit terbuka dengan orang lain ya, sehingga mudah sekali dia menutupi kepribadiannya dia. Tapi dengan seperti itu tadi, saya juga apa ya, belajar untuk pendekatan kepada anak tersebut. Kenapa kok tidak bisa mengekspresikan? Tadi dia mengatakan bahwasanya kenapa ya? Padahal dia tadi saya tanyain itu ekspresinya pingin ini, pingin marah gitu saja. Tapi dia itu nggak bisa marah. Seperti itu. Padahal marah itu kan biasanya mudah ya buat kita ya. Ketika disuruh untuk marah itu sepertinya kalau memang moodnya kita tidak baik-baik sekali ya Bu. Jadi anak tersebut ketika saya suruh untuk marah, dia tidak bisa. Tapi kok saya nggak bisa ya meluapkannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena ya itu tadi mungkin tipe-tipe kepribadiannya anaknya sulit untuk terbuka atau menyembunyikan. Nah, itu sebagai peran jenengan sebagai guru BK itu gimana mengantisipasi kendala yang seperti itu, Bu? Kan kebanyakan kalau anak perempuan itu kelihatannya senang, tapi ternyata di dalam hatinya dia sedang sedih. Kan memang beda gitu kalau sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu kan dia bisa ekspresif gitu. Kalau anak perempuan kan kadang dia ada rasa malu atau ketakutan tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya saat itu. Pripun menurut jenengan? Iya. Kalau saya selaku guru BK mungkin saya ajak untuk ngobrol sendiri, maksudnya itu kita lakukan konseling individual karena anak tersebut itu biasanya kadang ketika diajak ngomong bersama di depan umum dia merasa malu, dia tidak bisa berargumen. Kadang anak itu bisa berargumennya lewat tulisan, kadang lewat ketika ada teman-temannya tidak ada. Jadi yang saya lakukan tadi pada saat itu saya mencoba untuk ini mungkin ya lebih 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 hangat lagi untuk pendekatan kepada anak tersebut dengan cara konseling tadi. Kemudian yang kedua saya harus juga bertanya, mencari informasi kepada teman-temannya yang satu kamar sama dia dan juga satu kelas sama dia ya, dan juga satu bangku dengan dia, seperti itu. Kalau seperti itu Bu Sri ini kan di dalam pembelajaran itu dapat berapa jam ya Bu? Kalau pembelajaran di dalam kelas untuk BK? Apakah itu nanti kalau ada konseling pribadi itu tidak memakan waktu? Pripun itu Bu? Di situ biasanya yang saya lakukan kan karena BK itu dikasih 1 DP ya dalam 1 minggu 45 menit ya. Ketika di proses pembelajaran itu ada anak yang bermasalah, itu karena tadi anaknya kan kendala saya adalah tidak bisa mengekspresikan ya Bu Novi. Di situ saya lakukan di proses pembelajaran saya lakukan pendekatan dengan anak tersebut, yaitu dengan cara ya tadi saya tanyain ke anaknya, kenapa kamu tidak seperti ini? Kemudian dia menyatakan bahwasannya iya saya itu marah, tapi saya tidak bisa ini. Jadi di situ langsung saya berikan ibaratnya kita cari solusi. Kira-kira ketika kamu seperti itu apa yang kamu lakukan? Tadi anaknya mengatakan bahwasanya saya harus membuka diri. Seperti itu. Nah, dalam kelas tadi anaknya sudah bisa mengatakan membuka diri ya. Nah, dengan cara saya harus sering-sering berlatih seperti itu, berlatih untuk mengucapkan ekspresi, percaya diri, tampil di depan dengan percaya diri, seperti itu Bu Novi. Kemudian langkah yang kedua adalah saya panggil pada saat di bimbingan klasikal, seperti itu.
Keren. Jenengan sebagai guru BK berarti benar-benar waktunya full untuk anak-anak ya ketika ada di pondok, tapi juga tidak menutup kemungkinan jenengan juga ini berarti berkolaborasi dengan pihak lain untuk tahu tentang Pasti, anak tersebut. Karena ya. kepribadian anak itu kadang kita ini kan Bu ya, si A ini terhadap guru ini tuh baik, ternyata dia terhadap guru ini itu kurang tertarik gitu kan ya. Saya keren kalau Bulis itu saya tidak meragukan sebagai guru BK. Sudah Itu tahu benar. porsinya anak apalagi dari MTS kan, tahu sekali karakternya anak-anak seperti apa. Nah, Ya, sama juga sharing Bu Novi. Kadang juga saya ya lebih sharing sama guru mapel. Saya sering juga sharing dengan wali kelas. Yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya selaku guru BK kadang buntu Bu Novi. Dalam arti di otak saya itu buntu karena di BK itu kan kita tidak diperbolehkan untuk mencarikan solusi pada anak. Jadi ya, arahnya nanti tujuannya adalah anak-anak bisa pengambilan keputusan sendiri, kemudian kita hanya cuma mengarahkan keputusan, kemudian penyelesaian itu ada di anaknya sendiri. Kita menggiring anak-anak seperti itu, mengarahkan anak-anak seperti itu. Jadi pengambilan keputusan tidak diserahkan pada dunia, melainkan pada anak. Sehingga anak-anak bisa ya, melihat dalam pengambilan. keren. Berarti jenengan sebagai jembatan ya buat anak-anak itu. Kira-kira sebenarnya kita itu sebagai manusia itu sebenarnya kita tahu kok solusi untuk diri kita sendiri nih. Tapi kadang kita tuh ketika tidak sharing dengan orang lain, kita akhirnya tuh ngerasa kayak saya mampu saya bisa padahal sebenarnya kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, nggih Bu. Nah, tadi ada kata jenengan kan tadi kendalanya secara langsung di kelas jenengan langsung melakukan apa ya, Ya. tadi konseling langsung ya. Terus apakah setelah itu jenengan masih mengajak anak itu untuk konseling di pertemuan berikutnya atau di hari lain, Bu? Kalau saya melihat dari perkembangan Bu Novi ya, berarti yang saya lakukan nanti adalah saya bertanya kepada besok guru yang sekiranya di jam pertamanya itu saya akan bertanya apakah perkembangan anak tersebut apakah masih seperti itu di dalam kelas atau tidak. Seperti itu. Iya. Kalau memang kalau dianya seperti itu otomatis ya akan segera saya lakukan yang namanya konseling. Segera itu kapan Bu kira-kira? Apa ada jeda waktu? Karena itu harus dilakukan ya Bu Novi ya. Iya. Itu setelah jam KBM 1-2 itu. Iya, Ya, pokoknya yang tidak mengganggu jam pelajaran yang lain gitu ya Bu. ya, Jadi langsung ya, segera ditindaklanjuti supaya anak tersebut juga mempunyai solusi untuk dirinya sendiri nih. ya Keren, tentu. Bulis itu guru BK Ya, yang luar biasa. Oke, ya, terima kasih sharingnya kita hari ini Bu ya. ya. Uh, Sama-sama Bu Gimana Novi. perasaannya Bulis setelah kita sharing ini tadi? Bisa, Perasaannya saya lega sekali Bu Novi karena bisa sharing dengan teman itu kan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Yang ya, awalnya kita tidak yang awalnya kita tidak kadang pikiran kita itu tidak arah ke sana, tapi ternyata dengan sharingnya teman itu bisa menambah wawasan dan betul. pengalaman. Oke, pada dasarnya kita sebenarnya bisa kok punya solusi sendiri ya Bu. Oke, terima kasih Bu Li. Semoga besok ketika bertemu dengan anak tersebut bisa akhirnya bisa mengekspresikan dirinya dan bisa lebih terbuka dengan jenengan maupun ke guru-guru yang lain juga. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat nggih, Bumil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Yes, sudah. Iya. Terus ya ini ada di pesan Bu. Ya. Refleksi.
mengisi refleksi dan disampaikan bergantian. Mengisi refleksi di sini berarti bergabung. Menjadi dan kunci silakan mengisi refleksi yang disampaikan bergantian. Oh, refleksi kita apa? Mungkin refleksi ya. Refleksi. Apa diisi di dalam bor itu? Dalam chat? Itu. Namanya disuruh untuk merefleksi sampaikan bergantian. Ya di sini mungkin biar ada rekaman kita. Ya. Oke. Refleksinya Bu Novi dulu. Ya. Novi dulu. Oke. Saya. Sudah, Bu? Iya. Saya ya sekarang ya. Oke. Ini Bu Novi, apa namanya, refleksi saya untuk diri saya ya. Dengar ya Bu Novi? Dimut ya Bu Novi itu? Masih, iya, iya. Iya, maaf Bu Sri. Ya, Ya, ya. emang sudah benar Bu, sama refleksi kita hampir sama nggih. Kalau jenengan ngerasanya lebih lega, kalau saya merasa lebih nyaman karena kebetulan sharingnya sama guru BK yang biasanya kita bisa sharing pengalaman juga tentang kendala anak-anak kan ya. Kalau saya malah ngerasanya setelah kita coaching itu ternyata kita punya solusi loh sebenarnya. Setiap permasalahan yang kita hadapi nggih. Iya, dengan apa yang kita mau lakukan, sehingga kadang ini kira-kira pas atau tidak ya dengan ketika kita dekat ke anak-anak seperti itu. Kita butuh dukungan ternyata gitu ya. Ternyata ketika kita sharing dengan pengalaman yang hampir sama itu ngerasa oh ternyata yang
langkah yang saya lakukan ini ternyata sudah sesuai. Jadi hanya merasa lebih nyaman untuk tindakan atau solusi yang mau diambil. Ternyata Oke. sudah benar itu tadi. Nggih. Iya. Ini tadi saya juga ini Bu Novi terkait dengan apa kucing kita kan dengan menggunakan alur tirta ya Bu Novi ya. Betul. Cara yang kita sudah menyampaikan tujuan apa yang kita lakukan. Kedua adalah I-nya itu adalah mengidentifikasi dari problem atau kendala yang kita hadapi. Iya, betul. Kemudian tadi rencana aksi rencana aksi ya Bu Iya, Novi ya. aksi. Betul. Kemudian yang itu adalah tanggung jawab. Tadi kita sudah insya Allah sudah melewati tahapan-tahapan itu. Ya. Oke, betul sekali. Jadi ternyata dengan kita coaching ini tadi tuh kita sudah bisa mencari solusi untuk diri kita sendiri. Oke. Ya. Gimana Bu Sri? Butuh istirahat atau pripun ini? Iya. Ini sudah tadi sampai iya sudah selesai. Sudah seharusnya. Tadi kita itu ya nggak lihat ya jamnya berapa jam berapanya ya. Kita awal tadi 13 berapa Bu Novi? Saya 13 tadi masuk sudah merekam Bu. Tadi sudah sesuai kita 15 menit. Kan tadi ada sedikit kendala di awal kan ya. ya Tapi jenengan coaching saya coaching jenengan tadi sudah pas 15 menit. 15 menitan ya. Setelah ini mengerjakan apa? Kebu ini. Mungkin di LMS ada ya apa lembar kerja mungkin Bu Novi. Refleksi yang kemarin, Bu. Iya mungkin. Jadi mungkin kita kerjakan sambil Hasilnya itu kerjakan apa? itu. Gimana? Apakah ada apa lembar kerja yang harus kita isi? Maksudnya di LMS itu loh. Yang mana, Bu? Nggak ada ya di LMS. Nggak Nggak ada ada. ya. Nggak ada. Ini itu ya keluar itu tinggal buret mau. Ini kemarin saya tulis di apa? Bu Christine bilang ini kan secara bergantian ya. Evaluasinya 5 menit. Sudah kan ya tadi kita ya. Kan kita kan sudah melakukan evaluasi. Ya kita ya. Heeh.
Harusnya kita tadi kan 13.48 ya. 13.48 kalau 30 menit 15.15 itu kan jadi 14. Harusnya berakhir di 14 untuk 18. Sudah sesuai kita tadi. Saya tadi kan ketika sampean apa ini kucing saya pertama tadi kan tak ini apa tak pakai stopwatch pas 15 menit. Jadi sudah sebenarnya sudah selesai. Apa masuk ke bar utama? Tanya ya, coba tanya ya. Coba sampean tanyakan dulu. Bingung. Nggak apa-apa sambil menunggu teman-teman Bu Novi. Bisa kita sharing lain terkait unggah tugas. Yang untuk Ini yang rukol ya kan tugas rukol itu nanti kita unduh dulu kan nanti ya untuk video rekaman ini ya. Berarti nanti ini kan jadi tugas unggah apa namanya rukol ya. Ya, Unggah tugas tugas rukol nanti. kegiatan kita yang dekon itu maksudnya ada yang menjadi kunci, ada yang menjadi coach sama penamat ya. Aku ya Pak.